Halo Sobat, Viral Official. Kali ini kita bakal bongkar salah satu isu yang bikin heboh dan panas di tengah masyarakat. Kasus royalti dan LKMN. Bayangkan, ada kabar bahwa lantunan ayat suci Al-Quran yang diputar. Publik dibuat terkejut. Tiba-tiba saja, sebuah hotel syariah dikabarkan terkena kewajiban membayar royalti karena memutar ayat suci Al-Quran. Kabar ini sontak memicu gelombang kemarahan dan pertanyaan besar. Apakah kitab suci sekarang juga dianggap produk komersial? Di balik kasus ini, ada satu nama besar yang selalu disebut LKMN, Lembaga Kolektif Manajemen Nasional. LKMN ini adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengatur, menagih, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak cipta. Secara konsep, ini bagus pencipta lagu, musisi, dan seniman bisa hidup lebih layak dari karyanya. Tapi masalahnya, aturan yang seharusnya melindungi justru menimbulkan keresahan. Publik lalu bertanya-tanya, apakah semua suara, semua lantunan, semua bacaan otomatis kena royalti? Apakah ada pengawasan ketat agar lembaga semacam ini tidak berlebihan menafsirkan aturan? Bayangkan saja, kafe kecil, warung sederhana, bahkan usaha yang masih merintis, dipaksa bayar royalti hanya karena memutar lagu untuk hiburan pengunjung. Lalu sekarang ditambah isu bacaan Al-Quran pun kena royalti. Ini jelas memantik api di masyarakat. Pihak LKMN buru-buru klarifikasi. Selamat sore, kami selaku tim penasehat hukum dari Komisioner LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yaitu Bapak Marulam J. Hutauruk, Ibu Rin Utami, dan Bapak Rabin Mudiarjo, mengucapkan terima kasih kepada PT UN Jakarta yang pada hari ini telah mengabulkan gugatan kami untuk keseluruhan. Para penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan karena periode mereka bekerja di LMKN berakhir di tahun 2024. Tetapi Kemenkumham memberhentikan mereka tanpa alasan yang jelas di tahun 2022. Oleh karena itu, mereka telah mengajukan gugatan ke PT UN dan hari ini, Senin 13 Maret 2023, PT UN mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan sekaligus membatalkan surat keputusan yang mengangkat Komisioner LMKN periode tahun 2022 sampai 2025. Proses hukum masih berjalan, kami menghormati proses hukum yang terus berlangsung. Salam Pancasila. Katanya hanya musik dan lagu ciptaan yang terkena royalti, bukan kitab suci. Tapi, sudah terlambat. Isu ini terlanjur viral, publik sudah terlanjur curiga, dan kepercayaan pun mulai goyah. Apalagi, sebagian orang menilai LKMN seperti mesin pemungut pajak baru yang bisa menekan usaha kecil menengah. Secara eksklusif, kalau saya pribadi, wahai para penyanyi dangdut di seluruh dunia, boleh nyanyiin lagu saya, nggak saya tagih. Silahkan sepuas-puasnya lagu sampai serak-serak boleh. Nggak usah bayar sama saya. Ya. Ini hak eksklusif saya kan, boleh kan? Disinilah letak masalahnya. Aturan yang kabur, sosialisasi yang minim, dan komunikasi publik yang buruk membuat masyarakat berpikir sioliala semua yang bersuara wajib bayar. Kita harus jujur bertanya, apakah lembaga seperti LKMN benar-benar melindungi hak pencipta atau justru menjadi beban baru bagi rakyat kecil? Apakah ini bentuk keadilan atau malah monopoli berkedok perlindungan hak cipta? Dan yang paling mengkhawatirkan, apakah uang royalti benar-benar sampai ke tangan pencipta atau justru berhenti di kantong-kentong segelintir elit? Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar, itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional. Kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization.
Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Jadi karena itu sekali lagi yang terkait dengan hal itu nanti akan saya minta Dirjen KI untuk menjelaskan lebih rinci ya terkait dengan pelarangan. Tapi intinya sekarang kita kan lagi berjuang bagaimana orang namanya kekayaan intelektual. Jadi kalau kekayaan intelektual itu kan baik itu ciptaan maupun yang lain itu bisa ada nilai keekonomiannya dan itu harus kita hargai. Kasus ini membuka mata kita bahwa aturan bisa jadi senjata makan tuan, sesuatu yang seharusnya baik, bisa jadi alat baru untuk menekan rakyat. Dan kalau suara-suara seperti tilawah pun bisa dianggap objek bisnis. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik LKMN ini? Silakan, kalian nilai sendiri. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara rakyat tidak boleh dipungut royalti. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus ungkap fakta-fakta panas yang tidak dibicarakan media mainstream.